menyesal, itu peluang untuk terbukanya pintu langit masih ada. Tetapi kalau kita sudah mabuk, tidak sadar kalau kita melakukan dosa, biasa-biasa saja, hambar dosa itu dilakukan, setiap hari lakukan dosa itu tanda-tanda istidraj. Apa itu istidraj? Pernah kita bahas di sini Bapak Ibu. Istidraj ialah melakukan 3 hal bersamaan dalam diri kita sendiri. Dalam waktu dan tempat yang bersamaan kita merasakan 3 hal sekaligus. Yang pertama adalah menikmati nikmatnya karunia Tuhan. Gajinya banyak, bajunya baru, kendaraannya baru, ya, makanannya enak, kantongnya tebal, depositonya banyak, ajudannya banyak, gak ada kekhawatiran. Yang kedua, pada saat yang bersamaan juga lancar melakukan dosa-dosa, berbohong, mengkhianati orang, ketawa terbahak-bahak, mengambil haknya orang, melakukan dosa maksiat. Dan yang ketiga ialah tidak pernah dijewer oleh Allah, tidak pernah dihukum oleh Allah, tidak pernah sakit, tidak ketahuan oleh aparat permainannya, tidak ketahuan oleh suaminya atau istrinya, tidak ada yang tahu, pintar menyembunyikan aibnya, dosanya lancar terus dilakukan. Inilah yang disebut dengan istidraj. Istidraj artinya enak melakukan dosa, enak juga melakukan, memanfaatkan karunia Allah, dan tidak pernah terganggu. Pinter, cerdas melakukan dosa, nggak ada yang tahu. Jangan bangga, jangan mengira dirinya dicintai oleh Tuhan karena aman, tidak ada yang tahu kelemahannya. Karena aman menikmati karunia Tuhan, dan karena aman juga menikmati lezatnya dosa. Itu istidraj. Inilah nanti yang akan diseret di dalam akhir hayatnya. Inilah nanti orang yang akan diseret masuk ke dalam nerakanya dalam keadaan menjerit. Bapak Ibu sekalian, ingat, min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fatah minal muwafaqat wa tarakul nadam ala ma fa'altuhu min wujudi azullat. Di antara tanda-tanda matinya hati ialah tidak adanya perasaan sedih apabila telah kehilangan kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak juga menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukannya. Bahayanya. Bapak Ibu sekalian, seorang mukmin, seorang hamba sejati, terus-menerus akan mencegah masuknya kemaksiatan, kekotoran di dalam hatinya untuk membentengi dirinya, lalu melakukan amal kebaikan. Seorang mukmin harus merasa susah jika dihinggapi dosa dan gembira apabila melakukan kebaikan. Bapak Ibu, ini dia. Dalam sebuah athar atau riwayat hadis disebutkan, barang siapa merasa senang menjalankan kebaikan dan merasa sedih menjalankan kejahatan, maka ia adalah orang yang beriman. Tetapi kalau sebaliknya, senang melakukan dosa, ya, tidak merasa ada masalah kalau meninggalkan kewajiban, maka itu orang yang tidak beriman. Itulah yang disebut dengan pemilik mata hati yang buta.
Hati yang suka dihinggapi oleh kotoran kemaksiatan, tidak merasa sedih menjalankan perbuatan maksiat dan kotoran jiwa, tidak merasa malu kalau melakukan dosa, maka itulah hati yang mati, mata batin yang buta. Tanda jika Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap seseorang, maka hatinya terang benderang menerima kebaikan dan mampu menghindari maksiat. Pengalaman kita Bapak Ibu sekalian, bukankah kalau kita sempurna amalan kita setiap hari, tadi malam kita sholat sunat tasbih, dilanjutkan sholat sunat tahajud, tambah dengan witir, baru pergi sholat Jumat, sujud tilawah karena malam Jumat, ikuti pengajian, pulang, kemudian kita juga zikir, ya, lalu salat duha. Dari tadi kita mengucapkan tasbih, takbir, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita datang lebih awal ke masjid ini, plong hati kita, tenang hati ini Bapak Ibu. Kita menyingkirkan semua pengganggu-pengganggu kita. Kita prioritaskan untuk datang kepada rumah Allah ini lebih awal. Bandingkan kalau kita sudah khutbah berjalan, khatib sudah membaca khutbahnya, kita masih berkeliaran di luar masjid. Tadi malam pun juga ketiduran, mungkin gak sholat subuh. Tadi pagi pun juga melekat ke dunia, materi, uang dan seterusnya. Dosa lagi. Pada itu hari Jumat, mau qamat baru datang ke masjid. Kalau orang itu tidak bersedih dengan perbuatan seperti ini, itu pertanda lemahnya iman itu. Ini hari Jumat, ini bukan hari Minggu, ini hari pertobatan, ini hari untuk kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari untuk merafal kebajikan-kebajikan yang pernah kita lakukan selama ini dan mulai mungkin terganggu. Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah, sampaikanlah kepada anak keluarga kita, jangan berdosa sambil ketawa, nanti akan diseret ke neraka sambil menjerit. Inilah yang kita harapkan, bagaimana menciptakan kearifan dalam hati. Kearifan hati itu dapat dilihat dari perbuatan manusia di dalam hidupnya. Hati yang hidup dan arif tampak pada wajah pemiliknya, nggak ada beban tuh, nggak takut menjalani kehidupan. Kenapa? Karena imannya kokoh. Orang yang beriman, seperti tadi malam kita bahas di masjid kita ini, apa dan siapa yang dimaksud orang beriman? Iman itu dari akar kata amanah, aman. Jadi orang yang beriman itu merasa aman. Kenapa merasa aman? Karena punya iman. Apa buktinya punya iman? Karena dia amanah. Jadi orang yang beriman itu Bapak Ibu tidak ragu. Kenapa tidak ragu? Tangguh. Kenapa tangguh? Karena dia punya iman. Sebaliknya orang yang tidak beriman, itulah ragu. Jadi kalau ada orang peragu, tidak bisa mengambil keputusan, selalu bimbang, selalu bingung, itu musyrik tuh. Musyrik ialah orang yang bimbang. Dia susah memilih kanan atau kiri, lurus atau berhenti. Orang yang bimbang itu sama dengan musyrik. Maka kita tidak boleh menjadi bimbang. Kalau bimbang, cepat salat istikharah minta petunjuk Allah. Karena kalau orang bimbang itu nggak bisa menemukan jalan, nggak bisa menuju ke depan. Musyrik itu apa? Dari akar kata syarikah, itu bersyarikat, berkongsi, kanan atau kiri, dua-duanya bisa nggak ya?
Tapi kalau orang beriman, itu namanya tauhid. Tauhid itu hanya satu jalan. Ini jalan saya. Diajak belok kanan, no way. Diajak belok kiri juga enggak. Ini jalan saya, siratal mustaqim. Tapi orang yang suka zigzag, kanan, kiri, lupa jalan lurusnya itu. Atau fluktuatif, turun, naik, lupa jalan lurusnya. Makanya itu doa kita setiap hari Bapak Ibu sekalian, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan tauhid, jalan yang lurus, single way, jalan satu-satunya jalan. Ya Allah, jangan membentangkan banyak jalan di depan kami sehingga kami bingung. Sehingga kami salah jalan nantinya, salah kamar nanti jadinya. Tunjukilah jalan yang lurus itu. Pemilik dan penempuh jalan lurus itu, itulah an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang diberi nikmat. Orang yang menempuh jalan tauhid, jalan tunggal, tidak punya cabang-cabang jalan di depannya, maka itulah yang disebut dengan orang yang bertauhid. Nikmat itu Bapak Ibu. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang engkau murkahi. Al-maghdub itu turun naik hidupnya. Enggak tahu itu. Turun naik, mendaki turun, kapan nyampenya. Waladhdallin, bukan juga jalannya orang yang kiri kanan zigzag. Kanan, kiri, enggak pernah jalan lurus, enggak pernah nyampe. Orang yang hidupnya turun naik, kanan kiri, tidak pernah menempuh jalan lurus, enggak sampai ke surga Bapak Ibu. Jalannya habis energinya untuk dipakai turun naik, kanan kiri, apalagi dua-duanya. Sudah al-maghdub, ad-dallin lagi kan? Sudah al-maghdub, fluktuatif, ad-dallin pula. Kiri kanan lagi, kapan nyampenya di surga? Enggak bakalan nyampe itu. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, say no, katakan tidak terhadap dosa maksiat, say yes untuk kebaikan. Jangan takut. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Katakanlah ke sahabatnya, sobatnya, ya, ini jalan saya, jalan lurus, penempuh jalan lurus. Wala takhafu, dan jangan takut, jangan khawatir. Wala tahzanu, tidak usah bimbang. Innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita. Kalau bisa, ya, kalau kita ingin menempuh jalan lurus itu ditemani Tuhan, ditemani malaikat. Tapi penempuh jalan bengkok, tidak lurus, itu ditemani iblis. Inilah yang disebut dengan kearifan hati. Ucapan seseorang terkait dengan jelas dalam setiap susunan kata-katanya. Orang beriman itu tegar Bapak Ibu, enggak ragu tuh, pasti tuh. Hati yang terbuka oleh iman akan menunjukkan bunyi pada kalimat yang diucapkan seorang itu, pasti tuh. Seolah-olah semua yang keluar dari mulutnya itu ilmu, semua yang keluar dari statementnya itu adalah bermanfaat. Ada orang dari tadi kita dengarkan cerita, kesimpulannya apa ya? Gak ada. Tapi kalau kita menyuarakan kebenaran dalam hati, Bapak Ibu, telinga itu akan merasakan. Orang yang menggunakan telinga batinnya, dia tahu ini suara bohong, suara munafik, hipokrit, enak didengar, tapi si pengucapnya itu busuk. Itu namanya apa? Tamaddah. Lain di mulut, lain di hati. Kalau orang ucapannya sama dengan di hatinya baik, itu namanya tahmid. Apalagi kalau orang itu bukan sekedar mengucapkan kebaikan kepada orang, tapi juga menyumbang, berbagi kepada orang lain, itu namanya syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan kapasitasnya. Tidak pernah hidupnya sempit, sumpek.
Kenapa? Karena dadanya lapang. Kalau dada kita sempit, sumpek, sekaya apapun juga, dikasih satu gunung emas itu nggak puas. Kata Rasulullah, masih mau 2 tuh gunung emas, segenggam emas saja nggak bisa dihabisi itu. Umurnya udah pensiun kok. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Nah hati yang hitam, gelap, hati yang hitam tertutup oleh noda akan terbiasa, akan terpengaruh dari semua kalimat-kalimat yang diucapkan, tidak bisa ditutup. Ngawur tuh, nggak pantas diucapkan seperti itu. Tapi kalau mulut sudah terbiasa dengan mengucapkan kata-kata bohong, nggak bisa dihentikan. Itu hatinya yang hitam. Hati yang hitam atau hati yang sudah mati adalah hati yang jauh daripada keimanan. Makanya itu Bapak Ibu, carilah sahabat yang disebut dengan as-suhbah. Dulu pernah kita bahas itu. Apa itu as-suhbah? Sahabat spiritual. Siapa itu sahabat spiritual? Ialah sahabat yang mengingatkan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bukan sahabat yang menjauhkan kita dengan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, Ibnu Athaillah juga pernah mengatakan, jika kalian ingin tahu tempatnya nanti di akhirat, lihat siapa sahabatnya sekarang. Di akhirat itu hanya 2 tempat. Kalau bukan surga, neraka. Bersahabat dengan penjual ikan pasti bau anyir. Bersahabat dengan penjual parfum pasti harum tuh. Nah kalau kita bersahabat dengan preman, kita nanti akan sealamat di akhirat orang-orang itu. Di mana alamatnya mereka? Tentu enggak di surga. Tapi kalau bersahabat dengan orang-orang baik, orang beriman, orang ustadz, insya Allah kita akan seadres, sealamat mereka. Nah sekarang lihat di samping kanan kiri kita yang selama ini menemani kita Bapak Ibu. Kalau orangnya pembohong, kalau orangnya suka mengajak kita untuk melakukan dosa maksiat, kalau orang yang menggampangkan masalah-masalah yang haram, jangan dianggap itu malaikat, itu iblis. Tapi kalau ada orang yang selalu menunjukkan kebaikan, jangan dianggap iblis, itu malaikat. Jangan memalaikatkan iblis dan jangan mengibliskan malaikat kalau ingin selamat dunia akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita kepada Al-Mukarram Profesor Dr. K.H. Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia yang telah menyampaikan kajian yang sama-sama kita sudah dengarkan tadi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, selanjutnya marilah kita sama-sama